Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan mengkaji tafsir dari salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu Ummul Quran, surat Al-Fatihah, dan kita akan mengambil penafsirannya dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pada tafsir surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ay abtadi'u bi kulli ismin lillahi ta'ala. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya adalah, kalau kita terjemahkan secara bahasa, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun di situ ada yang tidak disebutkan, gitu ya. Ada yang mahdzuf, ada yang terhapus. Yaitu apa? Abtadi'u, saya memulai, bikulli ismin lillahi ta'ala, dengan seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu biasa kita baca bismillah ini pada banyak awal mula perbuatan-perbuatan kita. Ya kan? Ketika misalnya kita mau apa? Mau mulai makan, baca apa? Bismillah. Ketika kita mau masuk rumah, ketika kita mau keluar rumah, ketika mau masuk WC, ya, dan banyak lagi. Ketika permulaan suatu amalan. Kenapa? Karena memang takdirnya, mahdzufnya adalah abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Ketika kita membaca bismillah, artinya adalah saya memulai pekerjaan saya, perbuatan saya ini dengan menyebut nama Allah. Dan di sini Syekh beliau menjelaskan bukan hanya nama Allah saja, tapi bikulli ismin lillahi ta'ala, dengan seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna lafdha ismin mufradun mudhafun. Karena lafadz isim, ya, bismi, itu ada kata-kata isim di tengahnya, nama, ya. Dia adalah lafadz yang mufrad, tunggal. Kemudian dia pun diidhofahkan, disandingkan dengan nama Allah, Ismillah, ya. Maka dia menjadi bersifat umum. Bersifat apa? Bersifat umum, mencakup faya'umu jami'al asma'il husna lillah. Mencakup semua nama asma'ul husna. Ya. Mencakup apa? Nama-nama asma'ul husna. Ini adik-adik yang semangat ini ya.
yang lagi murojaah. Kalau murojaah jangan dikeraskan lah ya, kalau enggak atau agak di pinggir begitu ya, biar tidak mengganggu pengajiannya. Jadi ya, bagus. Baik, maka lafadz ini adalah lafadznya sifatnya umum. Kenapa? Karena salah satu bentuk umum adalah suatu lafadz yang bentuknya mufrad kemudian diidhofahkan dengan isim lainnya, maka mencakup seluruh nama. Ketika disebutkan Ismullah berarti mencakup semua nama Allah, bukan hanya Allah saja, tapi semua nama-nama lainnya. Faya'ummu jami'al asma'il husna, maka mencakup seluruh nama-nama Allah yang maha indah. Ya. Allah, adapun lafzul jalalah Allah, maknanya adalah huwal ma'luh al-ma'bud. Dialah yang satu-satunya disembah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Al-ma'luh, tempat ya bersanding, tempat meminta, tempat mengharap, tempat ibadah. Al-mustahiqu li ifradihi bil ibadah, satu-satunya yang berhak untuk diesakan dalam ibadah. Itu mana Allah. Lima tasafa bihi min sifatil uluhiyah, karena Allah itu memiliki sifat-sifat uluhiyah. Wahya sifatul kamal, yaitu sifat-sifat yang maha sempurna. Ya, akan disebut Allah yang berhak untuk diibadahi. Ar-Rahman Ar-Rahim ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil azimah. Adapun nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahmah, memiliki sifat kasih sayang. Al-wasi'ah, kasih sayangnya luas, al-azimah, yang sangat besar, allati wasi'at kulla syai'in, yang mencakup segala sesuatu, semua kebagian rahmatnya Allah. Wa ammat kulla hayyin, dan mencakup semua yang hidup. Wa katabahal ilmuttaqina al-muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulih, yang mana kasih sayangnya ini telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang mengikuti petunjuk para nabinya, para rasulnya. Fahaula'i lahumur rahmatul mutlaqah, maka mereka semua mendapatkan rahmat yang mutlak, yang benar-benar intinya diberikan kepada mereka. Wa man adahum falahum nasibun minha, adapun yang selain orang-orang bertakwa, maka mereka mendapatkan bagian ya sesuai dengan bagian yang berhak mereka dapatkan. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara para ulama menjelaskan bahwasannya nama Ar-Rahim ini lebih khusus daripada nama Ar-Rahman. Ya, dua-duanya menunjukkan apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi nama Ar-Rahim itu lebih khusus. Maksudnya apa? Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk semua makhluknya, semuanya kebagian. Ya, semuanya kebagian. Adapun nama Ar-Rahim ini lebih sempit, lebih khusus, hanya bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah itu Maha Penyayang, Rahim bagi orang-orang yang beriman. Ya. Begitu pula kata para ulama, kalau kita lihat nama Ar-Rahim ini, dia sering digandengkan dengan nama-nama yang khusus untuk orang beriman. Ya. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunan ini untuk siapa? Apakah orang yang kufar atau orang mukminin? Untuk orang yang beriman. Ya, Ghafuran Rahiman, digabung dengan nama yang khusus bagi orang beriman. Tawwabar Rahimah, ya, bagi orang-orang yang beriman saja. Ya. Maka ini menunjukkan nama Ar-Rahim lebih khusus daripada nama Ar-Rahman. Ya. Meskipun keduanya sama-sama menunjukkan apa? Menunjukkan sifat rahmah.
menunjukkan bahwasanya Allah itu dzur-rahmah, memiliki sifat apa? Rahmah. Dan ini kaidah bahwasanya semua nama-nama Allah itu selain menunjukkan menetapkan Allah memiliki nama tersebut, juga menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat, ya, yang terkandung dari nama itu. Misalnya nama Ar-Rahman, berarti Allah namanya adalah Ar-Rahman dan memiliki sifat rahmah. Ya. Dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan nama tersebut untuk Allah plus sifatnya juga. Ya. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala, maka nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah nama inti, ya. Semua nama itu kembali kepada nama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna. Walillah, dan milik Allah lah asmaul husna. Berarti semua asmaul husna kembali kepada siapa? Nama Allah ini. Ya. Intinya nama Allah ini. Makanya nama Allah ini masuk kepada semua zikir-zikir yang utama. Ya. Semua zikir pasti ada nama Allahnya. Tasbih. Apa bacaan tasbih? Subhan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Tahmid. Alhamdulillah. Ada nama Allahnya. Ya. Apalagi? Ya. Istighfar. Astagfirullah. Istirja'. Inna lillah. Ya, isti'adah, a'udzu billah. Maka nama Allah ini masuk ke dalam seluruh apa? Seluruh zikir-zikir yang utama. Dan paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Karena dialah nama yang paling utama, nama inti. Ya. Adapun seperti nama Ar-Rahman, ini di dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih sebanyak 55 kali. Nama Ar-Rahman itu. Ya. Dan dia memiliki surat khusus di dalam Al-Quran, yaitu surat apa? Surat apa? Surat Ar-Rahman. Ya. Surat nomor berapa? Surat nomor 55. Gitu. Ya. Kok bisa cocok ya? Walau alam ya. Jadi kalau kita lihat nama Ar-Rahman itu terulang 55 kali. Dan surat Ar-Rahman juga nomor 55. Ya. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak terhingga. Ya, jumlah nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga. Artinya enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Loh, Ustaz, bagaimana dengan hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim yang lainnya, innalillahi tis'atan wa tis'in asman faman asah dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahidah, 100 minus 1. Ya. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, di sini disebutkan ada berapa nama? 99. Loh, tadi kata Ustaz kok nama Allah itu ya tidak terhingga, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Makna dari hadis 99 itu sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi, la yufidul hasr, tidak menunjukkan pembatasan nama Allah cuma 99, enggak. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang menghitung ya dari sekian banyak nama Allah itu 99, dia hafalkan, dia pahami, dia amalkan, maka dia akan masuk surga. Itu intinya. Ya, bukan pembatasan nama Allah cuma 99 nama. Seperti misalnya saya bilang, saya punya uang 99.000 di kantong saya ini misalnya. Apakah berarti harta kita itu cuma itu saja? Belum tentu. Yang di dompet, ya dah? Yang di tabungan misalnya. Nah, ini menunjukkan bukan pembatasan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah di dalam doa yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, beliau pernah mengajarkan tentang doa pelipur lara. Ya, doa pelipur lara. Ada yang hafal? Ya.
Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba pun dia ditimpa kegundahan, ditimpa kesedihan, kemudian membaca doa ini, melainkan Allah akan gantikan kesedihannya menjadi kegembiraan. Dan Allah akan menggantikan permasalahannya dengan jalan keluar. Ya. Yaitu kata Nabi SAW membaca Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik adlun fiyya hukmuk madin fiyya qada'uk as'aluka bikullis min huwalak. Nah ini ya, saya memohon kepadamu dengan semua nama-nama milikmu. Samaita bihi nafsak, yang engkau beri dirimu dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitab-kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada orang-orang di antara hamba-hambamu. Awista'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Nah, ini syahidnya. Jadi ada nama-nama yang Allah simpan di ilmu gaib yang enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada nama-nama yang Allah turunkan di kitab-kitabnya dalam Al-Qur'an, ya kan? Ada nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi ada nama-nama yang Allah simpan. Awista'tharta fi ilmil ghaibi indak antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hammi. Ya. Maka barang siapa membaca doa ini, kesedihannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu ada berapa? Ada banyak, ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab para ulama, itu banyak yang mengumpulkan Asmaul Husna lebih dari 99. Ya. Ada misalnya Syekh Al-Utsaimin, ya, beliau mengumpulkan 100 sekian nama, ya. Dan berbeda-beda, satu ulama dengan ulama lain beda-beda. Ya, misalnya Imam Tirmidzi sendiri, ya. Dan ya para ulama lainnya itu berbeda-beda. Kenapa? Karena memang nama Allah itu baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang sahih itu ada lebih dari itu. Ya, lebih dari 99. Ya. Dan kaidah juga dalam menetapkan nama Allah yaitu adalah tidak boleh kita menetapkan nama bagi Allah kecuali apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri di dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis yang sahih. Ya, nggak boleh kita menetapkan nama bagi Allah kecuali apa-apa yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang sahih. Ya. Karena ada yang memberi nama sekehendak dia sendiri, nggak ada dalilnya di Al-Quran, nggak ada di hadis, nggak ada. Maka ini adalah termasuk penyimpangan dalam asma was sifat. Ya, nggak boleh menamai kecuali dengan apa-apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang sahih. Wa'lam anna minal qawaidil muttafaq 'alaiha, ketahuilah bahwasanya di antara kaidah-kaidah yang disepakati baina salafil ummah wa aimmatiha oleh para salaf umat ini maupun para imamnya, al-imanu bi asma'illahi wa sifatih, yaitu wajibnya beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Itu ada kaidah-kaidahnya. Wa ahkamis sifat, begitu pula hukum-hukum yang terkait dengan sifat-sifat Allah. Fa yu'minuna mathalan bi annahu rahmanun rahimun. Maka mereka pun ya mengimani, contohnya adalah bahwasannya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Rahmanun Rahimun. Ya. Dan ini juga salah satu spesialnya nama Allah. Nama Allah itu dalam segala keadaan selalu pasti ada alnya, Allah, nggak akan hilang. Beda dengan nama-nama Allah yang lain, itu ketika dalam bentuk doa maka hilang alif lamnya itu. Ya, ketika berdoa Allah pasti ya Allah, Allahumma, alnya pasti terus ada. Tapi ketika nama yang lain, misalnya ya Rahman begitu, nggak ya Ar-Rahman, hilang alif lamnya. Ya Rahim, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Wahab, ya Manan, itu alif lamnya hilang. Itu salah satu spesialnya nama Allah, ya.
Maka ya contohnya misalnya ketika ya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita pun mengimani bahwasanya Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dzur-Rahmah, dan Allah memiliki sifat kasih sayang. Ya. Allati ittasafa biha, yang mana Allah disifati dengan sifat kasih sayang tersebut. Oleh karena itu sifat Allah pun, karena nama-nama Allah itu banyak, ya kan? Maka sifat-sifatnya pun banyak. Ya. Karena namanya pun banyak, berarti sifatnya pun adalah banyak, karena setiap nama pun adalah ya menunjukkan kepada sifat. Ya. Allah misalnya apa? Ghafur, berarti Allah memiliki sifat pengampunan. Ya. Allah Tawwab, berarti Allah memiliki sifat menerima taubat dari para hamba-hambanya. Maka nama Allah ya banyak, maka sifat-sifatnya pun ada banyak. Tidak bisa dibatasi. Ya. Al-muta'alliqah bil marhum, dan sifat rahmah ini terkait dengan yang dirahmatinya. Fanni'amu kulluha atharan min athari rahmati, seluruh kenikmatan-kenikmatan ini adalah terkait dengan sifat ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, semua ya. Wa hakadha fi sairil asma, begitu pula seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yuqalu fil alim, ya Allah al-alim, Maha mengetahui. Innahu alimun, Allah itu Maha mengetahui. Dzu ilmin, memiliki sifat apa? Ilmu, mengetahui. Ya'lamu bihi kulla syai'in, Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Begitu pula sifat qadir, nama Allah al-qadir, Maha apa? Maha mampu. Maka Allah dzu qudrah, memiliki sifat mampu, ya. Mampu untuk mengerjakan segala sesuatu. Yaqdiru ala kulli syai'in, mampu untuk berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian selanjutnya ikhwani wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Ya. Huwa tsana'u 'ala Allah bi sifatil kamal. Ini adalah bentuk pujian, sanjungan bagi Allah dengan sifat-sifat yang maha sempurna. Wa af'alihi dairati bainal fadli wal adli, dan segala apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlepas di antara karunia dan keadilan Allah. Ya, enggak ada yang buruk, enggak ada yang jelek, enggak ada yang zalim, enggak mungkin, ya. Antara karunia kebaikan Allah dan keadilan Allah. Falahul hamdul kamilu, maka Allah memiliki segala pujian yang sempurna. Bijamil wujuh, dari segala bentuk, dari segala sisi. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Rabbil alamin. Rabb huwal murabbi jami'al alamina. Yang dimaksud dengan Rabb adalah yang memelihara seluruh alam semesta ini. Wahuman siwallah, dan yang disebut alamin adalah semua selain Allah itu termasuk alamin. Ya. Rabbnya itu ya cuma Allah, alamin ya semua selain Allah, begitu. Ya. Berarti kita termasuk alamin. Ya. Jin-jin, gunung-gunung, bintang-bintang, malaikat, semuanya alamin. Allah lah Rabbnya, pemiliknya, pengaturnya, pemeliharanya, Rabbul alamin. Bi khalqihi lahum, Allah dengan penciptanya ya memelihara seluruh makhluknya. Wa idaduhu lahumul alat, Allah yang mempersiapkan bagi mereka segala apa yang dibutuhkannya. Wa in'amuhu alaihim bi ni'amil azimah, Allah memberikan nikmat-nikmat yang besar kepada seluruh makhluknya. Allati law faqaduha lam yumakkan lahumul baqa, lam yumkin lahumul baqa. Yang mana kalau seluruh alam ini kehilangan nikmat dari Allah, pemeliharaan dari Allah, maka tidak mungkin mereka akan hidup. Ya. Fama bihim min nikmatin faminhu ta'ala, semua nikmat yang kita rasakan itu semuanya dari Allah Rabbul alamin. Ya. Maka kita lihat seluruh alam ini menunjukkan adanya satu ilah, satu Rabb yang mengatur semuanya. Ya. Kita lihat bagaimana alam ini begitu teraturnya. Bintang-bintang, ya kan, bulan, ya bisa dihitung satu bulan berapa hari ada bulan
mulai dari nggak ada bulan sabit, terus separuh, terus tambah bulan purnama, nanti berkurang gitu terus, ya. Siang dan malam kan teratur ya kan? Teratur semuanya, ya. Maka keteraturan ini pasti ada yang ngatur. Ya. Nggak mungkin alam ini tercipta karena suatu yang ketidaksengajaan. Ya. Kalau sesuatu itu tidak sengaja, maka nanti akan timbul ketidaksengajaan lagi banyak. Tiba-tiba lagi kajian satu orang kemudian meleleh atau meledak misalnya. Oh nggak sengaja itu dia meledak. Kan nggak mungkin kan, ya. Maka alam ini begitu teratur, tubuh kita teratur, matanya dua, ada kanan ada kiri bisa lihat, ya kan. Tangannya kanan kiri, ya. Ada hidungnya, ada ini. Coba kalau hidungnya ada 3, wah repot kan, ya. Atau tangannya kanan dua-duanya, repot juga, ya kan. Maka semua ini pasti ada yang mengaturnya. Antum saja kalau lihat masjid ini kan teratur, ada karpetnya, ada teratur semua. Apakah ini terjadi sendiri begini brek begitu? Apakah mungkin? Mungkin, ya. Ada yang mushafnya ditata, pasti ada orang yang menata, mengatur, memeliharanya, ya. Apalagi alam semesta ini. Ya, apalagi alam semesta, pasti ada yang mengatur. Ya, menjamin rezeki semua, itulah Rabb. Ya. Maka di sini menunjukkan apa? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memelihara, mengatur, menjamin semuanya. Ya. Tapi seseorang dia mengaku bahwasanya Allah adalah Rabbnya, itu tidak menjadikan seseorang beriman. Ya. Ketika seseorang meyakini saya ini ciptaan Allah. Saya meyakini seluruh alam semesta ini diciptakan oleh satu, ya, Tuhan yang satu. Maka dia tidak semerta-merta menjadi seorang mukmin. Ya. Loh, kenapa Ustaz? Ya. Karena seseorang itu kalau ingin jadi mukmin maka dia pun harus mengakui uluhiyahnya Allah, bahwasanya Allah itu satu-satunya tempat diibadahi. Ya. Karena banyak ya orang-orang para ilmuwan-ilmuwan, ya. Termasuk dikatakan Einstein, ya kan? Dia meneliti terus akhirnya kesimpulannya itu satu, ya. Bahwasanya ada satu kekuatan absolut yang mengatur alam semesta ini. Itu, ya. Ada Rabbnya, ya. Maka ini tidak menjadikannya menjadi seorang mukmin. Kenapa? Ya, karena ketika seorang mengakui pencipta saya Allah, ya, yang menciptakan langit semua ini Allah. Itu, ya, orang-orang musyrikin juga mereka meyakini seperti itu. Ya, makanya dalam banyak ayat Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Kalau kamu tanya kepada orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit bumi ini? Mereka pasti akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Ya. Jadi memang orang-orang musyrikin di zaman Nabi mengakui kami itu punya satu Tuhan di langit dan kami punya banyak Tuhan di bumi. Ya. Patung ini sebagai tawasul biar nyampe ke yang ke langit begitu. Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna zulfa. Tidaklah kami menyembah ini patung-patung, pohon-pohon, kuburan-kuburan biar nyampe kepada Allah yang di langit sana. Gitu. Ya. Padahal Allah nggak butuh sekutu-sekutu. Kalau minta ya langsung ke Allah. Nggak perlu lewat batu, pohon apa nggak perlu. Arwah-arwah apa nggak perlu. Langsung minta sama Allah. Panggil nama ya Allah langsung. Gak perlu panggil, wahai mbah apa, wahai penunggu apa, gak perlu. Ya gak boleh. Langsung minta, ya Allah, Allahumma ya Rabb. Ya. Makanya gak menjadikan dia menjadi seorang mukmin ketika saya yakin yang menciptakan saya Allah. Gitu. Ya. Sampai dia mau tunduk dengan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Mau syahadat, mau sholat, mau dan seterusnya. Ya. Maka cuman meyakini rububiyah Allah saja nggak cukup. Seperti iblis. Iblis ya meyakini ya khalaqtani min narin, ya Allah, ya engkau menciptakanku dari api. Jadi iblis itu tahu penciptanya siapa? Allah. Ya. Tapi nggak menjadikan iblis kemudian menjadi ya hamba yang mukmin taat, ya. Justru malah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena nggak mau nurut sama diperintahkan sujud, nggak mau sujud. Ya, maka ini Rabbul Alamin menunjukkan rububiyahnya Allah. Ya, rububiyah Allah itu apa? Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menyembuhkan dari penyakit. Ya, makanya tauhid rububiyah juga disebut dengan tauhid af'alir Rabb, tauhid perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Fatarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'ani. Pemeliharaan Allah kepada para hambanya itu ada dua jenis, amah wa khassah. Ada pemeliharaan secara umum dan pemeliharaan secara khusus. Adapun pemeliharaan yang secara umum, ya khalquhu lil makhluqina, yaitu Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Secara umum semuanya diciptakan sama Allah. Ya. Wa rizquhum, begitu pula memberi rezeki. Semuanya Allah kasih rezeki. Mau yang hewan-hewan, mau orang kafir pun dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa hidayatuhum lima fihi masalihum, dan juga Allah kasih petunjuk tentang apa-apa yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ya, ini makanan, ini manfaat, ini beracun, ini enggak, ini obat, ini penyakit, ini bisa dipakai untuk kendaraan apa semua, ya secara umum semuanya dikasih. Ya. Alatifiyah baqa'uhum fid dunya, yang dengannya dia bisa tinggal di dunia ini, bisa hidup. Adapun pemeliharaan Allah secara khusus, yaitu adalah pemeliharaan Allah li auliyaihi, kepada wali-walinya. Ya. Orang-orang yang dicinta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Siapa sih wali Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu firman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah yaitu mereka yang beriman dan bertakwa. Ya. Jadi wali Allah itu bukan yang sakti mandraguna, enggak. Tapi kata Allah, ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Ya. Makanya jangan tertipu, ada orang bisa terbang, bisa berjalan di air, bisa sulap, ya. Itu belum tentu wali Allah. Wali Allah adalah orang yang dia taat, ya. Dia sholat, dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, akhlaknya baik, ya. Begitu, ya. Dan dia hamba biasa. Hamba yang biasa. Ya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada dia karena kesolihannya, karena ketaatannya, karena keimanan dan ketakwaannya. Fayurabbihim bil iman. Maka Allah pun memelihara mereka dengan keimanan. Wa yuwaffiquhum lahu, dan Allah ya berikan taufik sehingga bisa beriman. Maka nikmat iman ini jauh lebih berat daripada nikmat dunia. Karena nikmat dunia semua dikasih. Ya, dunia ini semua dikasih. Ya. Makanya jangan aneh, Ustadz kenapa kok 10 orang terkaya di dunia kok kebanyakan orang kafir ya Ustadz ya. 50 orang terkaya, 100 kok ya kebanyakan orang kufar Ustadz ya. Ya. Ya memang begitu, ini surganya mereka. Ya. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan satu sayap nyamuk, maka Allah nggak akan memberi orang-orang kafir itu syurbata ma'in, meskipun satu teguk airnya nggak dikasih. Ya. Tapi karena dunia ini hina sekali di mata Allah Subhanahu Wa Taala, lebih rendah daripada satu sayap nyamuk, ya, mungkin cuma seperberapanya sayap nyamuk gitu. Itu pun direbutkan sama kita kan, rebutan, ya kan? Apa dikasih ya, silahkan. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan justru nikmat iman, nikmat ilmu itu nikmat yang sangat, karena nggak semua orang dikasih. Tidak semua orang dikasih, cuma yang dipilih sama. Makanya ketika kita punya keimanan, jaga baik-baik, tancapkan ketauhidan, kita tambahkan ketakwaannya, ya. Wa yukmiluhu lahum wa yadfa'u anhum sawarif, ya, maka Allah pun menyempurnakan nikmatnya dengan keimanan tersebut dan dijauhkan dari apa-apa yang bisa memalingkan dia dari keimanan. Wal awaiqul hailah bainahum wa bainah, Allah singkirkan penghalang-penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa haqiqatuha tarbiyatu taufiq likulli khairin, dan hakikat tarbiyah secara khusus ini, pemeliharaan Allah secara khusus ini adalah yaitu Allah berikan taufik kepada semua kebaikan dan dijaga dari semua keburukan. Ya. Wa la'alla hadzal ma'na huwa sirru fi kauni aktsari adiyatil anbiya bilafzir rabb, dan inilah mungkin rahasianya kenapa kok doa-doanya para nabi itu menggunakan kalimat rabb. Ya, Rabbana, Rabbi, ya. Itu dimulai dengan kata-kata rabb. Fa inna ma talibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyatil khassah, karena yang mereka minta termasuk rububiyah Allah yang khassah, yang khusus. Pemeliharaan yang khusus itu yang mereka minta, ya. Makanya diminta dengan kalimat Rabb, ya, enggak pakai Allahumma, ya. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, maka banyaknya adalah dengan Rabb, permintaan para nabi itu. Fadalla qauluhu Rabbul alamin ala infiradihi bil khalqi wat tadbiri wan ni'am wa kamali ginah. Maka kalimat Rabbul alamin ini menunjukkan keesaan Allah dalam penciptaan, dalam pengaturan, dalam nikmat-nikmatnya dan kesempurnaan kekayaannya. Wa tamamu faqril alamina ilaihi, dan menunjukkan betapa butuhnya seluruh alamin ini, seluruh makhluk ini kepada Allah. Bikulli wajhin wa i'tibarin, dari segala sisi kita butuh sama Allah, baik secara ya kehidupan zahir maupun secara ya untuk hati, untuk hidayah, untuk ilmu juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik yaumiddin, al-malik huwa man ittasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Nama Allah Al-Malik, ya, raja, pemilik, yaitu adalah memiliki sifat kepemilikan, menguasai, yang pengaruhnya adalah Allah itu memerintah dan melarang. Wa yuthibu wa yu'aqib, Allah memberi pahala ganjaran dan Allah bisa menghukum. Wa yatasarrafu bimamalikihi bi jami' anwa'it tasarrufat, dan terserah Allah mau berbuat apa saja kepada makhluknya. Wa adafal mulk li yaumiddin, adapun Malik yaumiddin diidhafahkan dengan hari pembalasan, ya. Huwa yaumul qiyamah, maksudnya adalah hari kiamat. Yaumu yudanun nasu fihi bi amalihim, hari ketika manusia diganjar dengan amal-amal mereka. Khairuha wa syarruha, baik amal buruk maupun amal baik. Li'anna fi dzalikal yaumi yadhharu lil khalqi tamamudz zuhur kama mulkihi wa adlihi wa hikmatihi, karena pada hari itu tampaklah Allah, ya, benar-benar kesempurna keadilannya, kekuasaannya, hikmahnya. Kalau sekarang kan ya kita yakini saja Allah Maha Mampu, tapi ya tidak tampak secara langsung, secara zahir. Tapi nanti di hari kiamat kelihatan jelas. Ya, di hari ketika ya langit terbelah, langit pertama pecah, maka turunlah seluruh malaikat dari langit pertama. Ya, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, seluruh makhluk itu dikumpulkan di padang mahsyar. Ya hewan, ya manusia, ya jin, bayangkan berapa triliun itu. Ya. Kemudian pecah langit pertama, maka ya para malaikat langit pertama mengelilingi, dan jumlahnya lebih banyak daripada makhluk, ya, manusia, jin, hewan itu. Kemudian pecah langit kedua, jumlahnya lebih banyak daripada ya manusia, hewan, malaikat pertama, ini lebih banyak lagi. Terus sampai langit 7. Ya. Wajah Arab, kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka benar-benar manusia ngelihat kayak gitu, wah sudah tidak terbayang sudah. Ya. Sudah tidak ada apa-apanya, ya. Seorang manusia itu bagaikan ya, bagaikan debu, bagaikan virus. Ya, kecil sekali. Maka ya, pada hari itulah tampak kekuasaan Allah, keadilan Allah, hikmah Allah benar-benar tampak pada hari itu. Wan kitoi amlakil khalaik, dan semua kekuasaan makhluk sirna semua. Raja-raja apa semua enggak ada, semuanya enggak pakai baju, semuanya enggak pakai sendal, semuanya tidak berkhitan. Ya, lemah manusia pada hari itu. Hatta innahu yastawi fi dzalikal yaumil muluk war ra'aya. Pada hari itu raja dan rakyat sama saja kedudukannya.
Wal abid wal ahrar, baik hamba sahaya ataupun orang merdeka sama kedudukannya, tidak ada bedanya. Kulluhum mad'ununa li'adam, semuanya tunduk di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya takut, enggak ada yang berani. Apalagi ketika datang jahanam, ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, jahanam datang, ya, dibawa oleh, ya, ada 70.000 tali kekang, setiap tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya. Kemudian ketika jahanam ini, ya, mengeluarkan suara, ya, dentuman batuk gitu, kruk begitu, ya, maka semua makhluk langsung berlutut takut semuanya. Ya, bahkan para nabi pun demikian, bahkan Nabi Ibrahim pun langsung berlutut, saya tidak peduli kecuali diri saya sendiri hari ini. Enggak berani semuanya sudah. Ya. Maka pada hari itu benar-benar semua manusia tunduk, enggak ada. Ya, ini yang harus kita ingat, akan datang hari itu, biar kita ini tidak sombong, ya, biar kita merasa butuh sama Allah begitu, ya. Maliki yaumiddin. Jadi kita ingat bahwasanya akan datang hari itu di mana Allah lah sang raja. Ya. Maka harusnya kita gentar ketika kita membaca Maliki yaumiddin, langsung tunduk kita itu, enggak berani. Ya. Ketika kita alhamdulillahirabbil alamin, Allah, ya Allah dengan segala kenikmatannya, ya. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi ketika Maliki yaumiddin, langsung kita tunduk, ya. Wa qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya, ai maknanya adalah nakhussuka wahdaka bil ibadah wal isti'anah. Kami mengkhususkanmu satu-satunya ya Allah untuk kami ibadahi, untuk kami mohon pertolongan. Li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr, karena, ya, mengedepankan ma'mul ini menunjukkan pembatasan. Ya, harusnya kan na'buduka, kami menyembahmu, kami beribadah kepadamu. Tapi munya ini didahulukan, kepadamulah kami beribadah, kepadamulah. Nah, ketika dibalik seperti ini, maka ini menunjukkan al-hasr, termasuk diantara seperti innama, ya, innama tadi pagi kita bahas, maka termasuk ketika takdim wa ta'khir ini juga menunjukkan adanya pembatasan hanya kepadamu, ya, menunjukkan enggak boleh kita beribadah kepada selain Allah, ya. Dan inilah inti dari surat Al-Fatihah, ya, ini intinya. Makanya sampai Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau menulis kitab mensyarah ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini menjadi kitab 3 jilid banyaknya, bayangkan. Dari satu ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi ini intinya, ya, disyarah menjadi sebuah kitab. Ya, siapa yang tahu kitabnya? Ya? Judul kitabnya adalah Madarijus Salikin, ya, baina ahkami baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 jilid banyaknya mensyarah satu ayat ini saja. Karena memang ini intinya. Bahkan inti seluruh Quran ya ini. Agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Ya. Wa qaddamal ibadah 'alal isti'anah min babit taqdimil 'am 'alal khas. Ibadah didahulukan dari isti'anah, ya, iyyaka na'bud ibadah, wa iyyaka nasta'in isti'anah. Kenapa ibadah dulu baru isti'anah? Maka ini adalah karena, ya, bukankah isti'anah itu juga ibadah, ya kan? Isti'anah itu artinya minta tolong. Minta tolong kepada Allah bukannya ibadah? Ibadah, ya. Maka ini yang disebut dengan zikru al-khas ba'dal am, didahulukan yang umum baru setelah itu yang khusus, ya. Ihtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdihi. Di antara faedahnya adalah hak Allah dulu, ibadah itu haknya siapa? Haknya Allah. Ya. Isti'anah minta tolong haknya siapa? Haknya hamba, dia minta tolong ya sama Allah, yang satu-satunya bisa dimintai tolong. Ya. Maka hak Allah didahulukan sebelum haknya hamba. Ya. Kemudian wal ibadah, yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah.
sebuah kata yang mencakup semua apa-apa yang dicinta sama Allah dan diridhoinya. Minal a'mali wal aqwal, baik dari amal-amal perbuatan atau ucapan. Az-zahirati wal batinah, baik yang zahir maupun yang batin. Itu adalah makna ibadah. Sebuah kata yang mencakup semua apa yang dicinta sama Allah, diridhoi sama Allah. Ya. Jadi kalau sesuatu itu diridhoi sama Allah, itu berarti ibadah. Misalnya dalam Al-Quran dipuji ya orang-orang yang bersabar, berarti sabar ini ibadah. Ya, misalnya orang-orang az-zakirin Allah, orang-orang yang berzikir, banyak berzikir, berarti zikir ini ibadah karena dipuji sama Allah. Allah ridho, ya. Allah perintahkan wa aqimus shalah misalnya, dirikanlah salat, berarti salat ini ibadah. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Nggak mungkin Allah merintahkan kecuali pada yang Allah ridhoi, Allah inginkan. Ya. Berarti itu ibadah. Makanya ibadah adalah ismun jami'un, sebuah kata yang mencakup semua apa-apa yang dicinta sama Allah dan diridhoi sama Allah. Baik itu perbuatan ataupun perkataan. Baca Quran, zikir, istighfar, ucapan. Ya, ataupun perbuatan az-zahirati wal batinah, baik perbuatan yang zahir, salat misalnya, bersedekah misalnya, atau yang batin misalnya adalah rasa ikhlas, tawakal, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut sama Allah. Itu semua adalah ibadah. Dan namanya ibadah ini nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Karena iyyaka na'budu, kita ikrarkan hanya kepadamu ya Allah. Ya. Berarti ketika seseorang dia itu takutnya lebih daripada takutnya kepada Allah, berarti dia sudah menduakan Allah dalam ibadah. Ketika dia berharap, ya, bergantung kepada selain Allah, berarti dia sudah ibadahnya dipalingkan kepada selain Allah. Nggak boleh. Karena kita ikrarkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, ya, zakat, puasa, enggak. Semua termasuk amal-amal hati. Ya, cinta, takut, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun al-isti'anah ya al-i'timad 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi wa daf'il madar ma'a thiqati bihi fi tahsil dzalik. Yang dimaksud dengan isti'anah adalah bergantung, bersanding hanya kepada Allah Ta'ala, baik untuk memperoleh manfaat atau menolak keburukan, dengan keyakinan bahwasanya Allah sanggup untuk memberikannya. Ya. Maka ini isti'anah, minta tolong kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, beliau berpesan, fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Ya. Fa idza sta'alta fas'alillah, kalau kamu berdoa, minta langsung sama Allah. Enggak usah minta kepada makhluk, kepada jin-jin, kepada penghuni lautan, penghuni apa, enggak usah. Langsung angkat tangan minta, ya Allah, ya berikan saya ini, ya Allah selamatkan saya dari ini, begitu. Ya. Karena banyak orang justru ketika dia butuh malah memanggil selain Allah, yang dipanggil nama selain Allah. Maka enggak boleh berdoa. Karena doa ini ibadah, doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Enggak boleh kita berikan kepada selain Allah. Meskipun itu malaikat, meskipun itu ya seperti apa kedudukannya, tetap makhluk. Enggak boleh. Karena iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Ya, Allah Rabbul Alamin. Semuanya ini makhluk butuh sama Allah. Ngapain kita minta sama makhluk? Wong dia juga butuh sama Allah. Ya, maka minta langsung sama Allah. Gak usah kita merendahkan diri sampai, ya. Banyak manusia itu justru apa? Merendahkan diri kepada sesama makhluk. Takut sama pohon, permisi mbah pohon misalnya. Takut sama penunggu lautan, permisi mbah lautan, ya. Takut sama penghuni kuburan, permisi mbah kuburan, ya. Kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kepada Allah lah kita bergantung. Ya. Karena semua itu pohon, batu, ya, manusia, arwah-arwah, semuanya adalah milik Allah, ciptaannya Allah. Butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Lah sama-sama butuhnya kok malah minta kepada yang sama-sama butuh. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Semua masjid-masjid kebalikan Allah, maka janganlah berdoa ya kepada selain Allah, satu orang pun jangan. Panggillah nama Allah saja. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Aidullana, yaitu tunjukkanlah kami, wa arsyidna, ya berikanlah petunjuk kepada kami. Wa wafiqna, dan arahkanlah kami, berikanlah taufik, ya. Karena orang kadang sudah tahu jalannya tapi nggak mau dia, ya. Ini jalan ke sana tapi dia nggak mau, ya bisa saja. Maka tunjukkan jalannya dan beri kami taufik, didorong ke situ, ya, kepada jalan yang lurus, ya. Maka ini adalah doa yang dibaca oleh setiap muslim, setiap sholat, ya kan, dibaca. Maka kita harus hadirkan rasa harap, karena Allah, ya, la yastajibu du'an min qalbin ghafid, lain Allah nggak akan menjawab doa yang datang dari hati yang lalai. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tapi pikirannya nanti makan apa ya, ya, maka nggak dikabulkan sama Allah. Ya. Makanya banyak orang sholat baca al-fatihahnya fasih, tapi kok nggak dapat hidayah ya Ustaz ya? Ya mungkin hatinya nggak hadir, nggak ngarep, ya, tidak mengharapkan itu. Dia mengucapkan amin begitu keras, tapi amin itu apa sih artinya? Nggak tahu apa ya. Padahal amin itu ada artinya apa? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, ya Allah jawablah doa kami ini. Ya, makanya harus hadir. Wa hadza siratal mustaqim, jalan yang lurus ini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang telah Engkau bernikmat kepada mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ghairil maghdub, ghairi berarti selain jalannya, al maghdubi 'alaihim, orang-orang yang Kau murkai, ya, yaitu siapa? Alladzina 'araful haqq wa tarakuhu, orang yang tahu kebenaran tapi dia tinggalkan kebenaran itu. Seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tahu kebenaran. Orang-orang Yahudi itu kenal kepada Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka. Seorang bapak kenal pasti sama anaknya. Nggak mungkin ketukar, salah ini bukan anak saya. Nggak mungkin, ini anak saya. Ya. Nah, orang Yahudi tahu ini Nabi Muhammad ini cirinya seperti ini, tapi mereka sombong, nggak mau nerima. Ya. Mereka tahu kebenaran, tahu hak, tapi nggak mau mengikutinya. Ini bahaya. Ini dimurka. Ya. Waladhdallin, ya, mereka yang sesat yaitu alladzina tarakul haq ala jahlin wa dhalalin. Yaitu orang yang menyimpang karena nggak paham, karena nggak tahu, nggak punya ilmu. Kalau orang Yahudi tahu, kalau orang ya seperti orang-orang Nasoro, mereka nggak tahu. Mereka tidak di atas ilmu, itu bedanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membagi menjadi 3 golongan manusia, yaitu orang-orang yang diberi nikmat, orang yang dimurkai, dan orang yang sesat. Ya, maka yang kita minta apa? Menjadi orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Ya. Dan jalan yang lurus ini menunjukkan hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin kita menempuh jalan yang lurus itu kecuali dengan menempuh sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di jalan yang lurus. Ya, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.